Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Vero Dan saya Kirana dalam info sepekan. Perayaan Natal WPI diadakan pada hari ini jam 10:30 siang di gereja. Akan ada ibadah singkat dan tukar kado minimal 10.000 berupa sembako dan makan siang bersama. Jangan lupa bawa semangat dan senyum terbaikmu. Fellowship Dewasa Muda pada hari Minggu tanggal 18 Januari pukul 5 sore di gereja. Intimate Worship diadakan pada hari Kamis 22 Januari pukul 6:30 malam di gereja. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 25 Januari pukul 8 pagi dan disertai dengan ibadah anak jam 8:30 pagi di gereja. Jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan syukur pada bulan Januari tahun 2026. Persembahan syukur ini adalah ucapan syukur setiap kita atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Hasil dari persembahan syukur akan dialokasikan untuk pemasangan peredam gereja. Tabungan jemaat dibagikan setiap minggu ketiga. Bapak Ibu Saudara dapat menabung minimal 5.000 per orang setiap bulannya. Kartu tabungan diserahkan kembali ke Ibu Krisma atau Ibu Atik. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam mendukung program gereja. Dalam meningkatkan pembinaan rohani dasar, serta persekutuan dengan Tuhan dan sesama, di dalam wadah GPI Ebenezer Salatiga, bidang pengajaran atau pemuritan melaksanakan program Saya Pengikut Yesus, yang diikuti oleh jemaat GPI Ebenezer Salatiga. Acara ini diadakan setiap minggu ganjil di bulan Februari sampai Mei, jam 6 sampai jam 7 malam di gereja. Gereja akan membentuk tim paduan suara anak. Bagi anak-anak yang ingin bergabung, bisa mendaftarkan nama ke Saudari Sena. Latihan akan diadakan setiap hari Minggu, setelah ibadah hanya 45 menit saja di gereja. Gereja membuka pendaftaran pelayanan di bidang keamanan sebanyak 3 orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa menghubungi Bapak Denny Kristianto. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ibu Teresia Triastuti pada tanggal 13 Januari. Immanuela Wahyu Kristina dan Raymond Petra Gedalia pada tanggal 17 Januari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekian info sepekan.
Tahun 2026, tahun kesetiaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom, mari lambaikan tangan kanan kiri. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Ya, kita semua diberkati. Kita akan sama-sama kita akan sama-sama membaca ayat Mas pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu baca kalimatnya saja. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Sekali lagi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk. Haleluya, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau seperti rusa yang merindukan aliran dari kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Bersyukur Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hati kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu
saja nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kami Tuhan, seperti rusa. Sekali lagi dari awal kita nyanyi pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah Engkau kekuatan. Setiap kita mengangkat tangan dan naikkan pujian ini, Mas boleh tetap duduk. Yesus, dengan lebih lembut naikkan di hadapan Tuhan. Berarti bagiku Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Yesus. Mari kita menyembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan namanya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Engkau ditinggikan, dimuliakan Yesus. Engkau yang setia, kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu sempurna memenuhi setiap kami. Oh Yesus, terima kasih Engkau hadir di sini melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Uraya rala barara basika maya rala bala bala bara batakaya. Hinaya rara masiki biki rara bala 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 bala. Ura batakaya rara bala basiki diri rara bala 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 bala. Hinaya rara masyanda rara bala bala bala. Uraya rara batakaya rara basiki diri rara bala bala masyanda rara. Ini rara masyanda rara batakaya rara basiki biki rara bala rara batakaya rara. Kami terbatas Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak terbatas di tempat ini. Yesus, bekerja atas setiap kami umat-Mu. Ura bapa bapa siki bidiki ara raba siara ya raba taka ya raba bapa bapa bapa. Umaya raba taka ya raba siki diri ya raba raba raba. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ini ara raba siara ya raba taka ya raba bapa bapa taka ya raba siki. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kekasih jiwa kami. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu memuji menyembah Dia. Huraya rala basika maya rala bataka ya rara rara taka ya rara si. Ini biki era basika taka ya rara bataka ya rara basika ya rara rara bataka ya rara basika. Ini kera rara bataka ya rara sundi di kera rara basika ya rara rara. Bebaskan Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami memuji Engkau Allah yang besar. Kami agungkan Engkau Allah yang mulia. Rara babataka ya rara basiki bidiki rara basena ya rara. Ini ya rara rara basiki. Yesus, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kelemahan kami. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang tidak suka, ada kuasa yang mengikat, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hanya kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati pujian. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan. Kami bait-Mu, memuja
kami mau memuji Tuhan lebih lagi di tempat ini. Kami mau agungkan Engkau Allah kami yang besar. Kuasa-Mu tidak terbatas atas setiap kami Tuhan. Untuk itu bebaskan roh kami untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini. Setiap kuasa yang bukan dari Engkau sekali lagi kami patahkan di dalam nama Yesus. Setiap ketakutan, setiap hal yang membuat kami tidak berdaya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tepuk tangan sekali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan salam dulu. Sambil musik mempersiapkan diri. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus hadir di sini. Siap melawat kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rayakan Yesus hadir di sini. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Tuhan baik di dalam hidupku selalu.
naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya Yesus. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Besar Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukur buat Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, boleh menari buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, mari. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Sekali lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal juga bukan, berenang bukan, melayang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus melalang laut, bukan berjalan di atas tanah.
mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu dapat datang ke tempat ini ya Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah mereka dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Kiranya Engkau berikan hikmat dalam mengajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan semoga apa yang mereka dapatkan pada hari ini, firman-Mu ya Tuhan, dapat tertanam di hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi pedoman dalam hidup mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tuanya dalam membimbing, mendidik ya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat senantiasa ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan naik ke atas. Petugas doa syafaat mempersiapkan diri. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Satu kebahagiaan buat kami Bapa, pada pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu dengan umat-Mu di rumah-Mu ini. Kami berterima kasih Bapa. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau membawa dalam kami dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, bukan karena gagah kuat kami kalau kami sampai pada hari ini ada, dan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan, kami bisa menikmati hadirat-Mu. Tapi itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa atas setiap kehidupan kami seluruh sidang jemaat-Mu tempat ini. Dan kami meyakini dan kami percaya bahwa saat kami datang, kami pulang mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami yang datang dengan segala kelemahan tubuh kami percaya bahwa kami pulang dengan tubuh yang kuat, sehat daripada Tuhan. Kami yang diperhadapkan berbagai pergumulan, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami bisa menghadapinya. Itu semuanya karena Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan, seluruh sidang jemaat-Mu tempat ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari-hari yang kami hadapi, hari-hari kami lalui, kami bisa hadapi karena bersama-sama dengan Tuhan. Dan Engkau adalah Immanuel dalam hidup kami. Biarlah berkat-Mu terus melimpah Tuhan bagi sidang jemaat-jemaat ini, juga bagi seluruh pekerjaan Tuhan tempat ini, dalam setiap persekutuan ibadah yang ada. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap persekutuan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami berdoa untuk setiap program, setiap komisi yang ada. Kami semuanya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya kami kembalikan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan satu kerinduan kami, apa yang telah kami susun, apa yang telah kami buat, apa yang kami telah rencanakan, itu semuanya hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan pada kami, Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, Bapak Gembala dan seluruh staf Gembala yang ada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hikmat daripada Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu, penyertaan Tuhan terus melimpah, hikmat pada Engkau terus Engkau curahkan bagi hamba-hamba-Mu, pengurapan yang selalu baru bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sudah lama undur, kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hati mereka boleh kembali tergerak untuk mereka boleh bersekutu di rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat penaburan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami rindu Bapak.
gerejamu di tempat ini semakin berdampak bagi lingkungan yang ada. Boleh semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Mereka boleh melihat lewat hidup kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah dan Juru Selamat buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa di pagi hari Tuhan atas bangsa kami. Kami terus pergumulkan atas bangsa kami. Biarlah berkat-Mu terus melimpah atas bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, ketenteraman, kesejahteraan, persatuan daripada Engkau terus melimpah atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Belah, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam naungan Tuhan. Biar berkat-Mu Bapa buat bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, segenap pemimpin kota, wilayah, daerah Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan beliau Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap hikmat, keputusan yang mereka ambil, semuanya datang daripada Tuhan dan semuanya hanya untuk mengaku dan membawa baik bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa atas kota kami Salatiga. Kalau sampai pada hari kami boleh menikmati keadaan baik, damai, tinggal dengan zona nyaman di kota kami. Kami terus berdoa biarlah berkat-Mu terus melimpah atas kota kami Tuhan. Berkati Bapak untuk Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Biarlah berkat-Mu terus melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan beliau Bapak untuk menjalankan segenap tugas dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah berkat-Mu terus melimpah atas kami, atas bangsa, atas kota kami. Dan inilah segala doa kami, inilah seruan kami pada pagi hari Tuhan. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sekali lagi bilang, Kau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
dari kasih-Mu. Haleluya. Hati yang menyembah, mata yang memandang kepada Yesus. Dunia yang tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Saat kami menyembah-Mu, mata kami tertuju kepadamu. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Biarlah kami selalu menyembah, mata yang memandang kepada-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini amarana lama sikini amore lama. Hadirat-Mu ku sukai, hadirat-Mu ku nikmati, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora malam-malam sikini amarana lama. Nyatakan kehadiran-Mu sepenuhnya di tengah kami, jamah kami. Ora malam sikini namo, Engkau segalanya Tuhan. Ora Engkau mulia, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus. Hadirat-Mu nyata di sini. Terima kasih. Terima kasih. Orana lama sikini, irabadana lama sikini. Terima kasih buat hari ini. Kerinduan kami terus bergelora dalam jiwa kami untuk terus mengalami hadirat Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Mampukan kami setia berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, menuntun memimpin hidup kami. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman. Tuhan mengurapi semua kami supaya kami boleh mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Dalam ibadah Natal belum lama ini di daerah yang dekat dengan sini, Kopeng begitu ya, ada sebuah acara yaitu ibadah Natal yang dihadiri oleh ratusan orang ya, ratusan orang seperti kita di tempat ini begitu. Mengundang seorang pendeta atau pembicara dari luar kota, dari ibu kota. Dan ternyata pembicaranya tidak bisa karena ada pertemuan di gereja lokalnya. Jadi terpaksa panitia mencari pengganti pembicara dan menghubungi seorang pendeta, dan ternyata pendeta itu bisa. Padahal pendeta yang menjadi cadangan ini atau dalam istilahnya ban serep ini sangat sibuk begitu. Oh bisa, tanggal berapa? Tanggal sekian. Wah, lah itu posisi saya masih di luar negeri. Masih langsung sebut saya,
masih di Amerika. Kalau mundur sehari gimana supaya perjalanannya tidak mepet begitu? Oh, bisa. Jadi pendeta ini diundang di Kopeng. Dan ketika posisi diundang itu dia di Amerika begitu. Bisa dia datang ya. Dari mana itu, salah satu kota di Amerika, Houston ya, ada ya. Houston ada ya kota Amerika ya. Lalu dia terbang ke Singapura, kan transit Singapura, lalu di Tangerang, di mana itu, Cengkareng, terus di Ahmad Yani di Semarang, baru naik kendaraan umum ke Kopeng, Mbak ya. Perjalanan yang tidak pendek ya. Kita ini seringkali perjalanan agak jauh sedikit mengeluh. Lah ini pembicaranya perjalanannya untuk diundang di Kopeng, perjalanannya memakan waktu sekian puluh jam ya. Sampai di Kopeng, Bapak Ibu sudah tahu, dia turun di lokasi, loh kok sepi? Dia telepon panitia nggak diangkat-angkat. Ada satu orang mahasiswa begitu, loh Pak, Bapak mau kemana? Natal, ibadah Natal, kok sepi? Loh acaranya di atas Pak. Loh, dia ini kan pembicara ya. Datang turun, loh kok tidak ada yang menyambut? Loh kalau kita ini seumpama kita pembicara, nggak usah jauh-jauh dari Amerika, dari Wonogiri begitu ya. Datang di sebuah acara, terus tidak ada orang, tidak ada yang menyambut, rasanya gimana? Saya ini datang jauh-jauh dari Ngadirojo. Tapi dia dari Amerika. Loh, oh ternyata acaranya di atas, di tempat yang paling atas. Jadi yang datang pun kendaraannya diparkir di atas. Pembicaranya turun dari kendaraan umum di bawah, oh di atas. Bayangkan perjalanan jauh, dia jalan kaki ke atas, usia hampir kepala 7, jalan ke atas. Iya. Kalau sebagai manusia gimana rasanya jadi pendeta itu, gimana rasanya? Rasanya pengen pulang, pulang ya jauh. Mungkin saya pernah dengar dari Bapak Gembala, ada seorang pembicara yang datang terlambat begitu, jadwalnya digantikan, jadwal pertama digantikan, dia pulang. Ya betul ya Pak Gembala. Ini pembicara bukan dari ibu kota, bukan dari luar negeri, datang sepi, dia jalan. Tapi anehnya ini dia nggak marah, malah datang ketemu panitianya berkata, tak telepon kok orang diangkat-angkat. Oh iya Pak, saya maaf Pak, saya sibuk. Panitianya begitu. Padahal ini pembicara. Lalu dia aja, ini Natal ini dananya sudah mencukupi belum? Reaksi orang yang lelah, capek, tanyanya begitu itu. Ini kalau enggak orang yang dipakai Tuhan dengan penuh kesetiaan, pertanyaannya enggak gitu. Dananya sudah cukup belum? Panitianya berkata, ya dukung dalam doa Pak. Dia berkata apa? Oh saya doakan. Enggak. Oh kurang. Ya sudah, ini saya beri. Reaksinya memberi, tidak marah, tidak komplain, memberi. Ini pendeta terbuat dari apa ini? Itu apa? Itu buah dari kesetiaan yang tidak sebentar. Proses dia dari muda melayani Tuhan dengan setia. Di masa tuanya pun lihat reaksi respon dalam pelayanan kan macam-macam ya. Tapi dia lihat perjalanannya yang tidak panjang, dia melayani dengan sukacita. Selesai melayani, melanjutkan perjalanan lagi ke Semarang, lalu ke Cengkareng, baru pulang. Hanya melayani 2-3 jam dengan perjalanan segitu, dan dia panitia tidak ikut-ikut akomodasi transportasi dan sisi yang lain. Malah dapat tinggalan. Itu sesuatu yang tidak banyak ditemui dalam situasi seperti itu. Saya bukan mengidolakan pendeta itu ya, tapi saya melihat belajar dari orang-orang senior seperti itu kalau tidak karena
Kristus, hidup anugerah Tuhan yang memakai dia, wah sudah isinya cuma marah-marah. Tapi saya percaya di tempat ini juga kita belajar dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa situasi bisa berubah, keadaan bisa ya macam-macam yang kita hadapi. Tapi kalau kita punya respon yang benar dari waktu ke waktu dalam kesetiaan kita, maka ada buah yang kita alami, ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita, orang-orang yang setia. Amin. Dan salah satunya buah yang dia dapatkan adalah dia sehat, biasa jalan katanya. Biasa jalan dan sering naik kendaraan umum. Loh, kok sering naik kendaraan, enggak pengen punya mobil sendiri toh Pak? Nah, kalau punya mobil sendiri kan kemana-mana sendiri. Saya ini seneng bersosialisasi katanya. Jadi kalau naik kendaraan umum gitu dia jagoan sama para penumpang yang lain, ngomong-ngomong, bercanda. Ya. Tapi perjalanannya panjang ke mana-mana. Tapi tetap di Indonesia dia naik angkot. Itu tidak mudah itu. Ya. Menjalani, tapi setiap orang punya pengalaman yang berbeda yang tidak sama. Cuma dia punya prinsip begitu, dia tidak suka sendirian gitu. Jadi seneng rame-rame begitu. Jadi kalau naik kendaraan umum dia seneng karena banyak temannya. Gitu. Itu prinsip dia, tapi itu bukan sesuatu yang esensi. Tapi esensinya ialah ketika dia dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan, dia punya respon-respon yang baik yang kita bisa pelajari. Dalam segala situasi, di usia yang lanjut dia tetap sehat. Sampai dia memberikan tips kepada setiap yang datang. Katanya, supaya sehat. Benar atau enggak, saya Bapak Ibu yang menilai. Jangan pernah minum gula. Betul enggak Bapak Ibu saudara? Jadi dia bilang, kalau minum kopi enggak usah pakai gula. Kalau pakai gula namanya cola katanya. Kopi ya pahit. Bapak Ibu di sini yang masih suka ngopi lambaikan tangan. Pakai gula? Jadinya minum cola. Tapi kita tidak boleh memaksakan, karena ada di antara saudara kita yang memang jualan gula. Jadi dipersilakan minum cola. Asal secukupnya. Ini hanya sederhana sih, hanya hal-hal yang biasa yang sederhana. Tapi kita melihat bahwa ternyata sehat itu membuat kita bisa melayani Tuhan dengan semangat kemana-mana. Jalan kaki, naik apapun, itu bukan soal. Esensinya adalah melayani dengan sukacita. Karena dia tahu yang dia layani itu bukan sebatas manusia, tapi Tuhan yang memakai sampai di usia yang lanjut tetap melayani Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara sehat? Haleluya. Minumlah cola. Bukan. Ini hanya ya intermezzo supaya kita tahu bahwa ternyata sehat itu bukan otomatis, tapi diusahakan. Disiplin. Amin. Ya, contoh istri saya suka jogging, saya selalu menyebutnya naik motor. Ya itu pilihan kan? Ya tapi jangan ditiru. Ya tapi kita belajar dari apa yang ya hamba-hamba Tuhan yang sudah senior yang dilakukan, belajar dari positifnya, karena bagaimanapun orang-orang yang setia itu bisa dilihat dari buahnya. Amin. Kesetiaan itu perlu waktu, perlu diuji, dan perlu konsisten ya, terus menerus. Sebab Tuhan yang kita layani, yang kita percayai adalah Tuhan yang setia. Next. Ulangan pasal 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui
bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang apa? Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita percayai adalah Allah yang setia, yang memegang janjinya, kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia sampai kepada berapa keturunan? Beribu-ribu keturunan. Berarti kesetiaannya kekal karena usia bumi kan ribuan tahun. Benar enggak? Menurut Alkitab, menurut kebenaran ribuan tahun. Berarti kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Orang yang sangat kaya aja hanya sebatas dinikmati berapa keturunan? 7 keturunan. Keturunan yang ke-8 lewat. Iya kan? Kekayaan sementara. Tapi kasih setia Tuhan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi setia itu artinya tidak berubah. Ibrani mengatakan, surat Ibrani, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Setia itu juga artinya tidak berpindah sampai selesai. Kita ini belajar ya, bersekutu di tempat ini dalam gereja lokal itu belajar melatih diri untuk setia. Tapi ini bukan pedoman utama ya. Tapi dengan kita setia datang beribadah di gereja lokal ini latihan setia, salah satu bentuk latihan. Tapi bukan yang utama. Karena kita ini kan sering kalian suka tidak hanya di satu tempat, untuk penyegaran kan bisa di tempat lain, sehingga ketika disambut oleh sebuah gereja, loh dari mana Bapak? Kami dari GBI. Loh apa itu? Gereja Bebas Indonesia. Jadi bisa wah kalau terlalu nanti terlalu membawa nama sinode, jangan, kami dari GKI aja gitu. Loh kok GKI? Masuk sini silahkan. Mana itu GKI Pak? Sebelah mana? Apa itu namanya organisasi? Kami dari Gereja Keliling Indonesia. Latihan kesetiaan itu perlu di satu tempat, tapi itu bukan satu-satunya, itu salah satu melatih kesetiaan. Alkitab mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah reaksi terhadap sebuah hal, hanya oh saya mau setia. Jadi ketika menghadapi hal itu harus sabar. Itu buah dari kesetiaan. Tapi bicara soal kesetiaan, itu adalah komitmen kita terhadap tanggung jawab yang tetap. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab, ketika kita melakukan sesuatu konsisten. Contoh ini, yang dimaksud setia berdoa itu bagaimana? Hari ini berdoa, besok tetap berdoa, besoknya tetap berdoa. Saya membaca Alkitab. Kalau hari ini membaca Alkitab, besok membaca Alkitab juga, itu namanya setia. Amin. Masih membaca Alkitab Bapak Ibu? Kapan? Terakhir membaca kapan Bapak Ibu? Kira-kira kebaktian minggu lalu. ini yang di sana, ya di sini. Karena satu-satunya yang membuat kita mengalami janji Tuhan adalah apa? Berpegang pada perintahnya. Perintahnya apa? Gimana? Firman Tuhan. Nah, kalau perintahnya kita nggak tahu, jarang mendengar, apa yang harus kita lakukan untuk kita setia? Perlu komitmen, tanggung jawab untuk tetap melakukannya. Itulah kesetiaan. Sebab Allah kita itu Allah yang setia. Salah satu gelar atau sebutan nama Allah adalah El Neiman, artinya Allah yang setia. Kalau ada nama El itu nama Allah, El, Daniel, Nathanael, ya. Apalagi? Ya ada El itu Allah. Tapi artinya bahwa kehidupan kita itu di dalam Tuhan, membawa nama Tuhan, itu membuat kita seperti apa yang Tuhan kerjakan. El Neiman, Allah yang setia. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah itu setia? Kita next,
Kita perlu belajar dari Tuhan sendiri. Dia selalu menepati janji. Amin. Kalau manusia bisa berjanji tapi juga bisa mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Amin. Kalau dia yang berjanji pasti menepati. Mau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Siapa yang pernah berjanji? Selalu ya, seringkali berjanji kepada tetangga, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Apakah janjinya ditepati? Kadang dan sering diingkari. Ya. Tapi Tuhan adalah pribadi yang selalu menepati janji. Dia berpegang teguh kepada perjanjiannya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Maka kita percaya kepada Tuhan yang firman-Nya dinyatakan kepada kita dalam perjanjian. Firman Tuhan itu perjanjian lama, perjanjian baru. Janji-janji Tuhan yang kita percayai. Dan dia selalu tepati janjinya untuk setiap kita. Amin. Maka kita jangan ngarep kepada janji manusia. Karena seringkali janji manusia itu aspal. Asli tapi palsu. Maksudnya bisa berjanji tapi bisa mengingkari. Tapi janji Tuhan adalah janji yang murni. Tapi perlu kita perhatikan, semua janji Tuhan itu tidak pernah akan kita raih atau kita alami tanpa kita sendiri mengambil langkah untuk meraih, mewujudkan dalam hidup kita. Jadi janji Tuhan itu bisa digenapi kalau kita punya respon, punya tindakan untuk kita menerima janji Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara iman, percaya, setia. Amin. Kesetiaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan itu akan membuat janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada banyak janji yang dinyatakan Tuhan lewat firman Tuhan. Ada ribuan janji yang disampaikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Itu bisa terjadi kalau kita percaya dengan iman dan melakukan tindakan iman itu dengan setia. Amin. Hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan yang boleh mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan janji Tuhan kalau digenapi tidak pernah terlambat. Amin. Tidak terlalu cepat. Tidak kecepatan. Dia selalu tepat waktu. Karena semuanya itu indah pada waktunya. Pujian mengatakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, hari-hari ini yang kita pertahankan itu waktunya kita atau waktunya Tuhan. Untuk kita belajar mengerti waktunya Tuhan, caranya bagaimana? Menanti, tunggu. Bentuk menunggu waktunya Tuhan bagaimana untuk kita mengerti kapan waktunya? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat doa. Amin. Lewat kita datang kepada Tuhan, kita makin mengerti waktunya Tuhan pasti yang terbaik, yang terindah. Sekarang Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang kita rindukan, yang kita ingini apa? Belajar hari-hari ini menanti waktunya Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang bisa menyanyi, satu-satunya yang ku andalkan. Itu dalam keadaan apa biasanya? Banyak uang atau uangnya pas atau enggak punya uang? Itu bisa mengalami itu kalau coba kalau banyak uang nyanyi satu-satunya yang ku andalkan rasanya gimana? Biasa aja. Coba kalau enggak punya apa-apa begitu. Makanya seringkali Tuhan izinkan kita kadang mengalami keadaan yang kepepet. Supaya apa? Supaya kita bisa bernyanyi dengan segenap hati. Satu-satunya yang ku andalkan. Siapa yang tidak pernah terjepit, siapa yang tidak pernah punya masalah, siapa yang tidak pernah menghadapi tekanan, semua pernah. Berarti ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, berkata, engkaulah andalan kami, kita
dengan segenap hati dan hancur hati, hati yang remuk. Diikuti suaranya ya agak fals, jadi suara yang remuk pula. Gak apa-apa, Tuhan melihat hati ya, supaya kita boleh mengalami pertolongan, penggenapan janjinya pada waktunya. Amin, haleluya. Kalau belajar menanti, menunggu waktunya Tuhan itu tidak semudah kita ini menganalisa 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 364 seperempat hari. Gitu kan, saya agak aneh ya, tapi ini kebetulan. Karena setiap 4 tahun sekali Februari tanggal 29. Karena tiap tahun ada seperempat hari yang lebih. Jadi dikumpulkan per 4 tahun ada tanggal 29 Februari. Kalau Bapak Ibu Saudara ikuti kalender ya. Oh ya, saya menyebut kalender ini saya ingat. Siapa yang belum mendapat kalender lambaikan tangan. Ini kalender kita bulan Februari tanggal paling ujung tanggal berapa? 28 ya. Nanti ada waktunya tanggal 29. Jadi berbahagialah orang yang lahir tanggal 29 Februari karena akan dirayakan 4 tahun sekali. Kelipatan 4. Kita bisa ngitung waktu di dunia ini ya, betul enggak? Begitu fasih, begitu kita ngerti waktu jam demi jam. Tapi apakah kita mengetahui waktunya Tuhan dalam hidup kita? Tidak semua kita yang Tuhan rencanakan, Tuhan kerjakan, kita tidak semua tahu. Tapi ketika kita setia, kita akan mengalami janji Tuhan digenapi pada waktunya. Amin. Ya. Raih janji Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Nantikanlah Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Masih menunggu janjinya Tuhan? Amin. Makanya kita ini orang-orang yang antusias, karena setiap hari janjinya Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Seperti kasih setia Tuhan itu, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap hari dinyatakan janji-janji Tuhan yang nyata. Next, kita tahu bukti bahwa kasih setia Tuhan itu nyata. Yang kedua, kasihnya kekal. Jadi kasih Tuhan itu tanpa syarat, atau istilahnya walaupun manusia berdosa, walaupun kita banyak salah, walaupun kita seringkali tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Kalau dulu Tuhan mengasihi, sekarang pun Tuhan tetap mengasihi kita, apapun keadaan kita. Amin. Manusia boleh berubah, suami, istri, anak-anak bisa berubah, tetangga aja bisa berubah. Ya. Kita pun bisa berubah, tentunya kerinduan kita berubah lebih baik. Kalau kita lihat, ada tetangga yang beli kulkas, yang panas dingin kok hati kita, kan yang dingin harusnya kulkasnya, tapi kok kita ikut panas dingin, ini voltasenya naik turun. Itu nggak ada di sini, nggak ada di Ngadirojo. Kok saya ingat Ngadirojo kenapa? Karena ada salah satu di antara kita yang bekerja di sana, jadi saya jadikan ilustrasi. Ya, mana orangnya? Hari ini nggak kelihatan ini. Tapi kita belajar kasihnya yang kekal, itu bukti dari kesetiaan Tuhan. Dalam segala keadaan kita, Dia tetap mengasihi kita. Kalau kita belajar dari Tuhan, kasihnya kekal, kita harus mengerjakan itu dengan kasih tanpa syarat, tindakan kasih tanpa syarat. Karena Tuhan menerima kita, apapun keadaan kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, Dia tidak menyimpan hal yang negatif. Dia tidak memandang kita, kelemahan-kelemahan kita, kesalahan dan dosa kita. Ketika kita minta ampun, Dia mengampuni. Karena Dia tidak melihat kita dengan kacamata negatif. Ada berapa banyak kita ini seringkali melihat orang negatif. Kalau kita bisa menerima orang, belajar bersama dengan banyak orang,
Jangan lihat orang itu negatifnya. Ya. Kalau kita bisa mengasihi, mengampuni, jangan lihat sisi negatifnya. Kalau seorang istri bisa mengasihi suaminya, kalau memandang dengan cara negatif, kasihnya bisa luntur. Ya. Tapi dengan cara kita mengalami kasih yang kekal tanpa syarat, kita tidak melihat orang dengan cara yang negatif, sehingga semua kita lihat semua bernilai, berharga. Seperti Tuhan melihat ciptaannya itu berharga, sehingga dia rela menjadi manusia dan menebus dosa kita, karena kita berharga. Jadi kalau kita mau mengasihi orang, lihat orang itu bernilai. Dijual berapa kok bernilai? Nilai hidup kita seukuran dengan penebusannya di atas kayu salib. Jadi kalau kita melihat orang, apapun keadaan orang itu, kita bisa menerima, kita bisa mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya sederhana, belajar dari mengalami kasih yang kekal. Adakah di antara kita ini pernah menjumpai orang-orang yang menyakiti kita? Ada nggak Bapak Ibu? Masih terasa nggak sakitnya di sini? Masih terasa sekarang nggak? Kasihnya itu menyembuhkan bukan hanya fisik, tapi hati yang luka. Pernah dengar lagu Hati yang Luka? Iya. Ada seorang istri yang marah karena suaminya menyakitinya. Lalu dia datang kepada pendeta, "Pak, saya sakit hati saya karena dilukai oleh suami saya." Kapan itu? Dulu Pak, 10 tahun yang lalu Pak. Loh, kan 10 tahun yang lalu, kok masih ingat? Ya ingat toh Pak. Ini pertanyaannya bukan dari ibu itu, sebenarnya untuk kita ya. Masih ingat nggak orang yang menyakiti kita? Halo? Masih? Oke, baik. Berarti tidak ada kebencian di antara kita. Amin. Ya. Kadang itu kalau kita itu mengingat kesalahan orang itu cepat, tapi kalau kebaikan orang itu cepat lupa. Aneh ya. Tapi dengan keanehan kita itu Tuhan tetap menerima kita. Dia tidak memandang hal yang negatif dalam hidup kita. Itulah bedanya Tuhan dan manusia itu begitu. Tapi kalau kita mengalami kasih setia Tuhan, kasih-Nya yang kekal memenuhi hidup kita, maka kita melihat orang, semua orang itu berharga. Seperti Tuhan melihat kita berharga di matanya. Amin. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mengalami kasih setia Tuhan, kasih-Nya yang kekal itu tinggal di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada satupun orang yang kita benci. Amin Bapak Ibu. Halo. Saya ini kadang pengen mencoba menguji diri saya. Mencari orang yang paling saya tidak senangi lalu pengen saya ketemui. Ya. Bisa gak Bapak Ibu? Coba ingat-ingat orang yang paling tidak kita sukai caranya menguji hati kita. Temuilah dia. Jangankan ketemu, berpapasan, mukanya dibuang, buang muka. Jauh-jauh. Ketemu orang yang tidak disukai, amit-amit jabang. Jangan. Ya. Kalau mengalami kasih kekal itu bisa. Haleluya. Itu tidak mudah. Sebab itu kita harus hidup dalam kasih-Nya yang kekal. Dan orang yang mengalami kasih setia Tuhan itu memberi. Ya. Bukan hanya menerima. Memberi itu banyak. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang juga. Semua memberi. Ya. Lalu seringkali kan seorang ibu kalau memberi uang kepada anaknya kan banyak syaratnya ya. Jangan jajan sembarangan, belajar yang rajin ya, nilainya baik, baru dikasih uang. Kalau minta bapaknya,
dikasih tanpa syarat. Tapi ngasihnya nggak banyak tentu. Ya. Tapi belajar dari bapak-bapak itu kalau memberi tanpa syarat ya. Karena ya adanya itu ya. Itu sebabnya kita mau belajar. Orang yang mengalami kasih yang kekal itu dia lebih banyak memberi. Memberi tidak sebatas uang, memberi perhatian ya. Kalau lihat tetangganya kebanyakan masakannya ya ditanya gimana, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Itu. Sudah memberi Bapak Ibu? Jangan mengukur dengan uang ya, memberi perhatian, memberi tenaga. Kepada siapapun kita dipertemukan, berilah, maka kamu akan diberi. Kasih itu membawa sukacita. Dalam doa Bapa kami, gimana? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita mau membawa surga ada di bumi, salah satunya apa? Membawa sukacita. Di mana kita ada selalu membawa kebahagiaan. Ini maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita di keluarga gitu kita membawa aura kebahagiaan enggak? Apa malah kalau kita datang terjadi perpecahan, pertempuran, perang dingin. Saya punya definisi perang dingin. Perang antara penjual es. Kan dingin. Jadi diem, tiada kata terucap walaupun berkumpul. Kehadiran kita dinantikan banyak orang karena kasihnya membawa sukacita. Amin. Karena kalau kita bicara soal kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi apa? Tapi apa? Kok ada 3? Kebenaran ya. Jadi sukacita oleh Roh Kudus ya. Damai sejahtera. Jadi kehadiran kita selalu membawa damai sejahtera karena kita mengalami kasih setia Tuhan, di mana kasihnya yang kekal itu terjadi dalam hidup kita. Di mana kita ada, di mana kita hadir, selalu membawa sukacita. Amin. Haleluya. Siapa yang di tempat ini masih terus ikut Mesbah, lambaikan tangan? Ya. Jadi kalau nggak ada kita rasanya, nggak ada kita yang datang Mesbah. Ibu itu nggak, kalau nggak datang rasanya nggak seru. Apa yang bisa kita bicarakan kalau tanpa itu ini? Membawa sukacita begitu kan? Ya, kehadiran kita itu membuat kita bersukacita. Membuat orang lain berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita. Kalau kasih setia Tuhan, kasihnya yang kekal terbukti hadir dalam hidup kita. Kehadiran kita itu dinantikan orang. Amin. Bukan malah ditakuti. Contoh ini biasanya seorang ayah ini kehadirannya buat anak gimana? Kalau kita ini bapak-bapak pulang ke rumah gitu, anaknya di rumah, bapak datang, tiarap gitu. Itu lihat kehadiran kita itu bisa terbukti dari keluarga kita. Kalau kita datang begitu, anak-anak tertawa atau menangis itu kita yang tahu. Itu sebabnya dengan kasihnya Tuhan kita bisa membawa sukacita dimanapun kita berada. Haleluya. Ada seorang anak yang ikut orang tuanya kebaktian. Dalam sebuah pemberitaan firman, nadanya marah-marah. Tapi sebenarnya nadanya tinggi. Anak itu bingung, loh itu yang di depan kok marah-marah mah. Ayo kita pulang mah. Kabar baik, kabar sukacita itu datang dari hati yang dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Amin. Haleluya. Next. Kasih setia Tuhan itu terbukti dari apa? Dia rela berkorban. Apakah kita juga rela berkorban? Seringkali kita rela mengorbankan orang lain. Ini contohnya sederhana ini ya, yang kecil-kecil. Kalau kita kumpul gitu, yuk makan makan di warung gitu. Selesai makan gitu, kita
mengheningkan cipta, mulai. Doanya sebelum makan, bukan setelah makan. Terus apa? Siapa yang ke kasir? Hitungan ketiga, mulai. Tapi saya lihat sekarang itu luar biasa. Pada berebut ke kasir untuk tanya menu itu harganya berapa gitu. Tanya aja. Oh itu baju mahal. Oh mahal juga ya. Gitu aja. Rela berkorban itu banyak hal. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Perhatikan, ini kalimat yang pasti ini, bukan kira-kira. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun, sehingga ia layak harus dihukum sampai mati dengan cara yang amat mengerikan. Cara hukuman mati yang paling sadis waktu itu adalah disalib. Tapi ia bersedia untuk menjalani cara kematian yang ngeri, yang dahsyat itu. Diapit 2 orang penjahat, supaya dengan demikian setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Jadi kalau kita hidup, kita selamat, itu ada yang berkorban. Bapak Ibu mau keluarga kita selamat? Siapa yang dikorbankan untuk supaya seluruh keluarga kita selamat? Cari salah satu dong. Pak, kowe berkorban ya Pak. Kita sudah menerima keselamatan dari Yesus. Biarlah kita mengerti, kasih setia Tuhan itu membuat kita, mendorong hati kita untuk rela berkorban. Amin. Ada sebuah ilustrasi. Paulus, Petrus, dan Timotius. Mereka mau menuju tempat pelayanan yang melewati sungai yang berlumpur. Dan sungai itu memakan banyak korban. Tapi untuk mencapai tempat pelayanan itu, mereka harus melewati sungai itu. Maka lewatlah Paulus. Wah, ternyata lumpurnya menelan dia sampai ke pinggang. Ke pinggang. Akhirnya lewatlah Petrus dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, dia bisa menyeberangi sungai. Dia bisa berdiri. Dulu dalam kebenaran cerita firman Tuhan, Petrus berjalan di atas air, tapi ini dia bisa berdiri melewati sungai itu. Kenapa? Karena dia berdiri melangkah di atas kepala Timotius. Jadi siapa yang rela berkorban? Timotius. Untuk kita bisa menjadi berkat, ini harus punya sikap hati yang rela berkorban. Amin. Aminnya kayaknya ini sesuatu yang, ini khotbahnya kok agak janggal ya. Disuruh rela berkorban. Korban itu sakit gak Bapak Ibu Saudara? Ini contoh aja. Mungkin di antara kita ada yang punya ayam. Kalau ayam itu kita korbankan, kita potong kan lehernya, betul gak Bapak Ibu? Yang mungkin pernah memotong ayam. Apakah ayam itu akan berucap kukuruyuk gitu waktu kita potong? Dia kesakitan. Gimana suara ayam ketika kita korbankan? Ya, saya kurang bisa mempraktekkan karena saya bukan dari golongan itu. Tapi kan ayam pasti kesakitan, tapi dia menjadi berkat enggak? Bagian apa yang tidak kita makan dari ayam? Saya mau tanya. Bapak Ibu, bagian apa yang tidak kita makan dari ayam? Itu pun saya melihat ada orang
Ngeremusi tulang. Saya mau tanya ini, bagian apa yang kita tidak makan dari ayam? Ayam itu dengan ekor-ekornya habis ketika dimasak oleh manusia. Bulunya itu loh, buat bersih-bersih, semua berguna. Ayam itu berguna ketika berkorban, dikorbankan. Demikian juga kita ini berguna kalau berkorban. Amin. Jangan sampai kita ini melihat saudara kita, kamu itu sangat berguna, yuk kita korbankan bersama-sama. Bukan. Orang yang rela berkorban itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi sikap yang rela berkorban itu pasti memberkati orang. Dan itu tidak mudah, seperti Yesus yang mati buat kita, kita selamat. Demikian juga kita mau rela berkorban. Amin. Iya. Dalam perjuangan, ingat perjuangan para pahlawan hanya dengan apa? Bambu runcing. Kan berperang bersama-sama. Ayo kita serbu. Lawan penjajah. Ya maju-maju. Loh, siapa yang maju? Ya kalian maju. Lah Bapak, saya kan komandan, saya dulu terakhir. Seringkali kita ini menyuruh orang maju, kita tidak maju. Itu namanya bukan rela berkorban, rela mengorbankan itu. Itu sebabnya mari kita belajar dari Yesus. Kasih setianya terbukti ketika dia mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Amin. Next. Ini yang terakhir ini. Jadi sebagai tanda syukur kita akan kasih setia Tuhan pada kita, maka Tuhan menginginkan kita untuk apa? Tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Tinggal dalam kasih-Nya Tuhan itu apa? Perkataannya penuh kasih, tindakannya juga penuh kasih. Jadi kita menikmati kehidupan dalam kasih-Nya Tuhan untuk mengasihi yang lain. Amin. Setiap program yang kita lakukan di gereja kita itu sebenarnya hanya satu tujuannya. Seharusnya mengasihi jiwa-jiwa. Demikian juga rencana gereja kita akan mengadakan SPY, saya pengikut Yesus, di bulan Februari. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut SPY, mari kita praktek kasih. Karena di dalam SPY itu selain pemuritan, pengajaran, juga bersama, berkelompok, membentuk sebuah kelompok untuk saling memperhatikan di kelompok itu. Saling memperhatikan, ya. Misalnya lihat saudaranya, loh kok kayaknya susah, kenapa Pak? Butuh apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini contoh ya, sederhana. Tapi prakteknya sederhana di kelompok kita. Dalam praktek kelompok SBY itu kita akan mempraktekkan cara memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, saling peduli. Kan kalau kita ibadah raya gini, setelah selesai ibadah raya kemana? Kembalilah ke rumah masing-masing dengan selamat. Ke rumah masing-masing. Jadi masing-masing, namanya masing-masing sendiri-sendiri kan. Untuk bersama itu tidak mudah, tapi lewat SPY kita akan praktek. Dari hal yang kecil kita belajar bagaimana mengasihi, bagaimana memperhatikan, bagaimana mengerti dasar firman Tuhan. Siap ikut Bapak Ibu yang belum ikut loh ya. Nanti yang sudah ikut juga tetap ikut, jadi pembina tentunya ya. Supaya kita boleh mengalami praktek kasih yang sebenarnya. Tinggal dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak sembrono, dan selalu memberitakan kesetiaan Tuhan. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya untuk kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Tetap berjalan dalam kasih-Nya Tuhan. Belajar dari Tuhan apa tadi? Kasih setia Tuhan. Coba di mundur-mundur. Kembali ke satu, selalu menepati janji. Amin. Dua, next, selalu mengasihi dengan kasih yang kekal tanpa syarat. Next, dan rela berkorban. Itu kasih setia Tuhan yang terbukti dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur. Sebab dalam setiap perkara ini, masalah, kesulitan, tantangan, pergumulan, hanya kasih setia Tuhan yang membuat kita bertahan. Tangannya menopang kita,
tangannya memegang kita, janjinya memberi kekuatan dan pengharapan yang baru. Pertolongannya tidak pernah terlambat, dia selalu tepat waktu karena dia setia. Haleluya. Kita belajar kesetiaannya yang memampukan kita sampai hari ini ada. Dalam setiap perkaraku ku temukan, apa tuh? Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Kita ulangi bersama. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bapak Ibu, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Dalam setiap temukan Tuhan setia. Bersama kita bangkit berdiri. Dalam setiap pencobaan, masalah yang kita hadapi, Dia tetap setia. Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan kasih setiamu terbukti dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur sampai hari ini kami ada karena kasih setia Tuhan. Biarlah kami terus melakukan kesetiaan seperti yang Tuhan lakukan. Untuk kami hidup di dalam kasih yang kekal. Untuk kami rela berkorban. Untuk hidup kami terus berjalan dalam rencana-Mu. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami tidak sama lagi. Kami berubah karena kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami, pencobaan-pencobaan yang kami alami, bahkan situasi yang berubah, musim yang silih berganti, tidak akan membatasi kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan sebab nama-Mu besar, mulia dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah hidup kami boleh terus pakai untuk memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang setia, menjagai, menyertai, menolong kami hari lepas hari. Bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran di tengah-tengah kami. Sebentar kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah. Berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesembuhan, pemulihan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di surga berlimpah-limpah buat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang setia, yang telah terima berkat bersama-sama. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Langsung aja ya. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan